Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada pada inisiasi kedua EKMA 4216 mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang perumusan strategi pemasaran. Di sini saya gambarkan ada model sederhana dari proses pemasaran. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua, pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran. Kemudian yang ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, yaitu membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Pada langkah terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Adapun untuk konsep inti pemasaran ini akan mencakup yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kemudian ada penawaran pasar bisa berupa produk, jasa, dan pengalaman. Kemudian nilai dan kepuasan, pertukaran dan hubungan, dan juga pasar. Oke, untuk kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seorang. Jika didukung oleh daya beli, keinginan ini akan menjadi permintaan. Kemudian, konsep yang kedua tentang penawaran pasar. Penawaran pasar adalah kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Kemudian ada lagi pertukaran pasar. Pertukaran adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan. Sementara pengertian dari pasar itu adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Bagaimana strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan? Yang pertama, putuskan dulu siapa yang akan kita layani. Kemudian perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen mana yang akan dituju atau yang akan menjadi target pemasarannya. Berikutnya, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran, atau bisa dikatakan bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar. Perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai, yaitu sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang berikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Ada 5 orientasi pasar. Jadi dalam konsep manajemen pemasaran ini dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar ini. Yang pertama ada yang namanya konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Kemudian yang kedua ada konsep produk. Ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovasi terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Kemudian konsep penjualan. Ini menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Ada lagi konsep pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan mengantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Kemudian ada konsep pemasaran berwawasan sosial yang menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawab. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan mengantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Tujuan dari manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, yaitu gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan.
Adapun kunci untuk membangun hubungan yang langgeng adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Jenis pelanggan yang berbeda tentunya akan memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda. Tujuan pemasaran adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Sebagai imbalan, karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Nah, sekarang kita membahas tentang lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Dalam lingkungan mikro, perusahaan terdiri dari pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan bergabung untuk membentuk jaringan penghantar bagi perusahaan atau mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro meliputi lingkungan internal perusahaan, beberapa departemen, dan tingkat manajemennya, karena lingkungan internal itu mempengaruhi pengambilan keputusan pemasaran. Kemudian firma saluran pemasaran, pemasok, dan perantara pemasaran termasuk penjual perantara, firma distribusi fisik, agen jasa pemasaran, dan perantara keuangan bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. 5 jenis pasar pelanggan meliputi konsumen, bisnis, penjual perantara, pemerintah, dan pasar internasional. Adapun pesaing menantang perusahaan dalam usahanya melayani pelanggan dengan baik. Terakhir, beragam masyarakat mempunyai kepentingan aktual atau potensial atau dampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Oke, kemudian ada 6 kekuatan pembentuk lingkungan makro. Yang pertama ada kekuatan demografis, kemudian ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan demografis adalah studi karakteristik populasi manusia. Saat ini lingkungan demografis memperlihatkan struktur usia yang berubah, perubahan profil keluarga, perubahan populasi geografis, populasi terdidik, dan pekerja kerah putih yang lebih banyak. Dan juga bisa jadi peningkatan keragaman. Kemudian ada lagi lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian. Lingkungan ekonomi cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan pola belanja konsumen. Saat ini, konsumen yang terperas secara finansial sedang mencari nilai yang lebih besar, kombinasi yang tepat dari kualitas dan jasa yang baik pada harga yang wajar. Kemudian perubahan lingkungan demografis dan lingkungan ekonomi ini bisa terjadi apabila distribusi pendapatan juga berubah. Lingkungan alam memperlihatkan 3 gejala utama, yaitu kelangkaan bahan mentah tertentu, tingkat polusi yang tinggi, dan juga semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam. Kemudian kepedulian lingkungan menciptakan peluang pasar bagi perusahaan yang waspada. Ada lagi lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Lingkungan politik ini terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Lingkungan politik telah mengalami 3 perubahan yang mempengaruhi pemasaran di seluruh dunia, yaitu semakin banyaknya undang-undang yang mengatur bisnis. Kemudian yang kedua, penegakan hukum yang kuat oleh badan pemerintah dan penekanan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Nah,
Adapun yang terakhir, lingkungan budaya ini terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi nilai, persepsi, selera, dan juga perilaku sosial. Oke, itulah materi tentang perumusan strategi pemasaran di mata kuliah Manajemen Pemasaran EKMA 4216. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sukses selalu buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.